Halo guys, kembali lagi ke channel Sultan Sten Negara. Dan hari ini adalah video pertamaku tentang sesi studi. Sebenarnya aku bingung mau bikin video panjang apa di sesi studiku ini. Jadi aku mau mulai sebuah introduksi tentang apa yang aku bahas sih soal dari sesi studi ini. Di sesi studi ini biasanya aku membahas tentang fungsi-fungsi teknologi dan implementasinya. Dan judulnya bisa kalian lihat di video aku berikut. So, aku bisa memulainya dengan definisi teknologi itu sendiri. Apa sih itu teknologi? Teknologi itu ada banyak definisinya sesuai dari pakar para ahli. Ini memang banyak banget definisi, tapi bisa aku simpulkan dari definisi aku sendiri. Teknologi adalah ilmu untuk membuat sebuah perkakas atau alat yang membantu dalam tujuan praktis kehidupan manusia setiap zaman. Setiap zaman itu seiring berkembangnya teknologi. Teknologi memiliki beragam jenis fungsi dan memiliki beragam prinsip dan konsep sesuai dengan algoritma atau masalah-masalah di masyarakat sekitar. Teknologi aku kategorikan ada dua, kategori secara umum dan kategori secara fungsi. Tapi mereka ini semua jenis-jenisnya beranak-anak ya, mohon maaf kalau kebanyakan. Kategori umumnya itu ada tiga, ada teknologi mekanika, energi, dan teknologi informasi. Apa sih teknologi mekanika? Simpelnya teknologi mekanika itu adalah teknologi yang cuma digerakkan oleh manusia, tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Contohnya kayak alat perkakas arsitektur obeng, meteran, penggaris, jangka sorong, dan seterusnya. Mereka itu kan nggak bisa bergerak kecuali kalau digerakin sama manusia kan. Kategori yang kedua ada teknologi energi. Teknologi energi ini adalah teknologi yang mengaplikasikan sebuah energi kayak energi listrik, energi panas, energi gerak, energi fluida, dan energi segala macamnya. Contohnya kayak motor mau dipakai isi bensin sebagai sumber energinya untuk bergerak. Yang terakhir adalah teknologi informasi. Beda dengan teknologi energi dan mekanika, teknologi informasi ini selain bisa bergerak dengan sendirinya menggunakan energi listrik, biasanya pakai energi listrik ya, kalau buat zaman sekarang. Tapi teknologi informasi itu juga diciptakan oleh manusia untuk bisa problem solving dengan sendiri. Bahkan pokoknya teknologi informasi itu biasanya memakai sebuah layar atau bentuknya itu bisa dibilang bersifat digitalis. Berikut adalah kategori teknologi yang spesifik atau secara fungsi. Itu ada 7 ya. Itu banyak juga. Ada otomotif, alat perkakas, mesin, pemindahan atau pengangkutan, digitalisasi dan komunikasi, persenjataan atau keamanan, dan terakhir arsitektur. Otomotif atau kendaraan itu udah obvious, itu fungsinya itu sebagai kendaraan sehari-hari kita di jalan raya kayak naik motor, mobil, bahkan di kendaraan umum seperti busway, kereta, pesawat. Tapi beda lagi sama pesawat jet sama helikopter, itu kan udah jadi kendaraan elit. Yang kedua alat perkakas. Alat perkakas itu lebih identiknya dengan teknologi mekanika yang seperti kategori teknologi umum yang aku jelaskan tadi. Yang ketiga adalah mesin. Mesin yang kita ketahui ini yang pokoknya dikasih nama mesin. Itu pun pada umumnya dipakai sebagai alat-alat mesin perumah tangga seperti mesin cuci, microwave, oven, mesin jahit baju, dan lain sebagainya. Keempat adalah pengangkutan atau pemindahan yang fungsinya itu untuk mengangkut sesuatu yang berat. Pakai truk itu selain digunakan sebagai kendaraan, itu juga mengangkat sesuatu yang berat. Yang kelima adalah digitalisasi dan komunikasi. Biasanya digitalisasi dan komunikasi ini aku kaitkan dengan yang namanya fungsi matematis, dokumentasi, dan penyampaian pesan. Biasanya komunikasi itu berfungsinya juga kayak WhatsApp, teleponan, Line, dan seterusnya kan. Terus digitalisasi itu berfungsi ya untuk kegunaan digitalisasi modernisasi kita, kayak bikin dokumentasi secara digital, bahkan membuat YouTubeku ini pun contoh digitalisasi juga. Keenam adalah persenjataan atau keamanan. Persenjataan itu pada zaman modern ini memang dikaitkan dengan namanya pistol TNI ya, kelihatan tadi, tapi kayak ya memang kita perlu itu untuk keamanan. Terus kenapa aku kaitkan dengan garis miring keamanan? Keamanan ini juga dikaitkan dengan teknologi CCTV yang fungsinya untuk mengawasi ada kegiatan kriminalitas dan seterusnya. Atau bahkan bisa sebagai sensor alarm kalau misal ada pencuri ataupun di tempat tinggal kalian itu ada kebakaran. Alat pemadam kebakaran itu juga sebagai contoh alat keamanan juga, kayak alat fire extinguisher
untuk menyemprot api-api. Yang terakhir adalah arsitektur. Kenapa aku kaitkan dengan arsitektur? Karena karya arsitektur itu seperti pergedungan dan perumahan itu juga karya teknologi yang berfungsi untuk memberi tujuan kepada manusia, ya enggak? Paling serunya sih kalau kita mikirin soal gedung mall yang ada lift, itu juga teknologi arsitektur. Terus aku juga cantumin unsur-unsur teknologi. Unsur teknologi ini ada 3, ada konsep fisika, konsep prinsip algoritma, dan konsep bahan atau materialnya. Konsep fisika dan matematika itu udah jelas lah emang dipakai kalau misal terkait dengan teknologi, namanya pengaplikasian alat kan. Pengaplikasiannya memakai fisika dan hitungan matematika gitu, emang pusing. Namanya itu kerjaan anak-anak teknik juga. Terus konsep prinsip dan algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma itu adalah sebuah pemikiran untuk memecahkan suatu masalah. Memecahkan masalah kayak gimana? Ya pasti masalah itu banyak sekali. Kayak teknologi itu kan memang harus ada fungsi. Jangankan ada fungsi, fungsinya itu harus ada terurut secara sistematis. Contoh simpelnya aja ya, kayak kategori mesin yang contohnya mesin cuci lah. Mesin cuci baju itu kan buat nyuci baju, tapi bagaimana fungsi itu bisa diimplementasikan? Algoritmanya adalah mesin cuci itu kan punya ember yang berputar-putar dan memiliki penyiraman air. Jadi itulah algoritma mesin cucinya ketika berfungsi untuk mencuci baju kita sehari-hari. Yang ketiga, konsep bahan material. Konsep bahan material ini memang bisa kita simpulkan pada umumnya memang memakai besi. Tapi bisa juga memakai bahan-bahan lain yang padat, tapi tetap aja lah ujung-ujungnya pakai besi. Makanya teknologi itu dijualnya pasti mahal, puluhan juta lah bisa atau ratusan juta. Mobil Mitsubishi dan seterusnya aja kan memang semahal itu kan, 100 juta atau 500 juta, bahkan sampai ada pajaknya. Oke, sebagai penutupan dari videoku ini, emang ribet banget yang menjelaskan soal jenis-jenis teknologi ini. Kenapa aku mengkategorikan teknologi spesifik itu ada 7? Kenapa aku tidak kategorikannya sesuai dengan fakultas jurusan dari sebuah perkuliahan? Itu karena jurusan dalam fakultas perkuliahan itu emang banyak banget, jangankan banyak banget, itu dikategorikannya bukan berdasarkan fungsi tapi berdasarkan skill. Bahkan asal kalian tahu juga, sekalipun aku mengkategorikannya lebih bercabang lagi, ujung-ujungnya pemakaian itu bisa campur menyampur. Kayak kategori otomotif bisa dipakai untuk kategori pengangkutan atau pemindahan barang. Kan kayak fungsinya gosen, motor bisa bawa barang segala, ya barangnya kecil. Cuman kayak aku definisiin barang pengangkutan itu teknologi yang bisa membawa barang yang besar atau berat. Belum lagi mesin, kayak alat pengaduk semen itu kan kehitung sebagai alat arsitektur juga kan. Tapi itu kecampur juga sama kategori mesin, ya enggak? Memang banyak banget kolaborasi dari fungsi-fungsi teknologi. Tapi aku juga mengkategorikannya lebih spesifik sesuai penjelasan dari videoku ini. Kalau nggak ngerti atau ada kesalahan dari penjelasanku, bisa isi dari kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and I'll see you in my next video. Oh ya bener, aku lupa. Pokoknya kalian semangat belajar dan tetap up to date dengan perkembangan teknologi kita zaman sekarang. Teknologi zaman sekarang ini emang bener-bener pesat banget tentang perkembangan AI, dan and I'll see you in the next video. Beneran, ini udah dian ya, bye.